Kembali lagi kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi, Pak Tantan. Tadi harapan dari masyarakat aja, dibubarkan sajalah ormas-ormas yang meresahkan ini. Kalau menurut kacamata sosiolog sendiri, apakah ormas-ormas yang meresahkan ini memang perlu harus dibubarkan langsung atau dibina dulu? Oke, jadi ormas itu kita tahu merupakan bagian yang perwujudan dari undang-undang ya, implementasi undang-undang tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Itu satu. Jadi sebetulnya kehadiran ormas itu keniscayaan republik, terutama dalam sistem demokrasi. Cuman masalahnya kan sekarang dicederai ya, dan akhirnya glorifikasi di tingkat masyarakatnya luar biasa. Kalau ada kejadian preman itu ormas gitu, harus dibedakan sebetulnya preman sama ormas ya. Dan tapi ternyata kita sudah dalam tanda petik ya sudah gagal menjelaskan itu ke masyarakat. Maka selain pembinaan di tingkat ormas sendiri, juga memang sosialisasi kepada masyarakat atau mungkin pemerintah kalaupun mau merevisi ya Mbak ya. Itu istilah ormas coba cari yang baru gitu ya, sehingga kalau ormas itu sama dengan premanisme atau preman gitu kan, ini harus dapat konotasinya juga sudah buruk gitu. Iya kan udah susah banget ini gitu kan. Gimana preman ormas gitu kan. Nah, maka cari istilah baru yang lebih genuine dan mungkin tidak mengeneralisasi bahwa tindakan premanisme adalah ormas itu. Dan yang kedua, saya kira kalau misalnya saya tidak tahu ya, kalau ada ormas itu kita tangkap terus tanya undang-undang ormas tahu nggak? Jangan-jangan nggak tahu. Jangan-jangan nggak tahu juga ada undang-undang itu gitu. Betul. Mereka mah tindakan aja, aksi-aksi aja gitu. Jangan-jangan seperti itu. Baik Pak Tantan, kita juga akan ke Pak Rifki juga, bagaimana kemudian saat ini kan Komisi 2 DPR RI juga masih menunggu ya usulan dari Kemendagri untuk merevisi Undang-Undang Ormas. Kemudian apa yang menjadi poin-poin penting yang akan direvisi Pak Rifki? Nggak tahu, karena kan Kemendagri yang mau merevisi. Kalau Komisi 2 sifatnya menunggu. Jadi kalau ditanya apa pointers yang akan direvisi, tanya kepada pemerintah. Tapi kalau tanya saya merasa belum perlu direvisi Undang-Undang Ormas. Problemnya itu bukan pada norma undang-undang, bukan pada bunyi pasal dan ayat di undang-undang. Problemnya adalah bagaimana kita mampu menjalankan undang-undang. Di dalam Undang-Undang Ormas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 disebutkan sejumlah larangan bagaimana fungsi pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan di situ disebutkan juga ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengawasan diatur melalui peraturan pemerintah. Saran saya, kalau pemerintah merasa bahwa instrumen hukum kurang ketat, kurang kuat selama ini, atur di level peraturan pemerintah saja. Karena kalau di undang-undangnya, kalau kita baca sungguh-sungguh undang-undang, rasa-rasanya sudah bagus kok undang-undangnya. Bahwa sekali lagi di lapangan banyak sekali keluhan, banyak ormas-ormas yang bermasalah. Itu persoalannya adalah pada kemampuan pemerintah menegakkan sejumlah aturan di dalam undang-undang tersebut untuk kemudian bisa melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada ormas. Jadi kalau Komisi 2 DPR RI sudut pandangnya seperti itu. Kalau Anda mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ini sudah memberikan ruang yang cukup untuk menertibkan ormas-ormas yang ada saat ini, faktanya adalah saat ini jumlah ormas sangat besar begitu Pak Rifki, sudah 500 ribuan lebih. Nah, dengan aturan yang ada sekarang kan apakah tidak bisa memfilter begitu agar tidak tumbuh subur ormas-ormas sehingga ketika ormas ini sudah tidak punya sumber dana maka lahirlah aksi premanisme atau pemalakan? Ya, itu kan pengawasan oleh pemerintah. Mestinya ya, tapi kan dibikinlah aturannya pengawasan bisa secara diatur berkala. Mengenai syarat-syaratnya begitu diperketat Pak Rifki dalam undang-undang. Contohnya gimana? Contohnya gimana diperketat? Ya, misalnya untuk mendirikan sebuah ormas mungkin butuh ada batas kuota begitu ya Pak Rifki untuk bisa mendirikan sebuah ormas. Di undang-undang disebutkan batas kuota, silahkan saja kalau pemerintah ingin seperti itu. Tapi ingat juga itu juga bisa bertentangan dengan ketentuan konstitusi terkait dengan kebebasan hak berserikat dan berkumpul. Bagi saya sebetulnya mendirikan ormas itu sebuah kebebasan. Yang tidak boleh bebas itu perilakunya oleh ormas. Gitu. Kalau dari sejak awal pendiriannya dibatasi, itu berpotensi bersifat inkonstitusional, melanggar konstitusi. Karena kan kita belum tahu orang mau mendirikan ormas itu akan disalahgunakan atau tidak, kan belum tahu karena dia baru mau mendirikan. Nah, yang paling penting begitu sudah didirikan, pengawasannya yang ketat.
Kalau dalam proses pengawasan itu didapati apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman di studio, nyata-nyata ada penyimpangan, nah di situ kemudian punishment dilakukan sampai dengan pembubaran. Maka menurut pandangan saya sekali lagi, Undang-Undang Ormas belum terlalu relevan untuk dilakukan revisi. Yang penting sebagaimana yang kita bicarakan pagi ini, negara harus mampu berdiri di atas ormas. Negara harus punya Ya. kewibawaan di atas ormas. Dan karena itu kata kuncinya adalah pemerintah harus mampu melakukan pengawasan yang ketat terhadap ormas. Baik, baik. Pak Tatan mungkin bisa menanggapi. Belum perlu direvisi pengawasan dan penindakannya. Ada beberapa hal yang mungkin sangat kritis ya hari ini tentang misalnya di Undang-Undang Ormas itu perilaku di ruang digital itu belum masuk. Oke. Nah, dan itu sangat mungkin dilakukan oleh orang-orang hari ini. Mungkin kalaupun pemerintah mau melakukan revisi ya, revisinya tidak mayor lah. Tidak berangkat dari pembubaran dan lain-lain. Kedua, memang juga dalam Undang-Undang 17 itu nomor 2013 ya lemah sekali pada aspek pengawasan itu. Hanya pembubaran yang sangat kuat, di mana misalnya sebuah ormas bisa dengan sangat cepat dibubarkan oleh pengadilan gitu, dan itu sangat cepat. Tetapi pada aspek pengawasan memang terasa sangat lemah. Pengawasannya dalam hal apa? Dalam hal perilaku, norma, tindak tanduk dan lain-lain. Misalnya kan sebuah ormas boleh dibubarkan jika dua hal. Satu, bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, yaitu standar, dan itu normatif lah. Yang kedua, mengganggu ketertiban umum. Nah, pasal mengganggu ketertiban umum itu sangat cukup kabur. Jadi bisa siapa yang mendefinisikan itu agak berat juga gitu. Makanya kemudian kadang-kadang ormas-ormas yang melakukan tindakan premanisme, mungkin bagi si pelaku tindakan, saya bertahan hidup nih, mau dari mana lagi ya, caranya kaplingisasi. Toh orang juga ngasih parkir itu sukarela dan sebagainya. Artinya pengawasan aliran dana juga saat ini belum ada pengawasan? Audit formal sudah, kalau itu menggunakan pendekatan formal. Tetapi alokasi-alokasi yang terkait dengan pengawasan dari pemerintah menyangkut proporsi berapa ormas itu dapat, terus harusnya jadi apa, setelah itu kemudian outcome-nya jadi apa, itu sangat kabur. Dan itu penting sekali dipastikan bahwa negara mewakili rakyat Indonesia hadir di atas tindakan ormas itu. Gitu ya. Nah, untuk kasus saat ini adanya wacana untuk revisi undang-undang, kira-kira DPR perannya harus seperti apa? Nanti biar kita sekalian minta Pak Rifki nih. Ya, mungkin peran dari DPR karena ini inisiatif pemerintah ya memang menunggu. Tapi setidaknya DPR mungkin sudah punya beberapa poin yang bisa memasukkan, diantaranya tadi kekerasan digital dan lain sebagainya, terus menyangkut transparansi dan sistem pengelolaan dana, terus proporsi alokasi dana, termasuk juga saya kira tidak merupakan pengekangan jika ada semacam penghitungan dalam sebuah daerah itu proporsi boleh berdirinya ormas itu sekian. Memang Jawa Barat misalnya nomor 2 ya tadi 116 dan Jawa Timur nomor 1 dengan 118.000 gitu. Tetapi apakah itu proporsinya sudah betul gitu? Yang gitu-gitu saya kira penting diisi supaya orang tidak sembarangan gitu mendirikan ormas. Jangan sampai misalnya ada sebuah daerah yang jumlah penduduknya sekian, berbanding tuh jumlah dengan ormasnya itu gitu ya, beda-beda dikit. Kan itu lucu banget gitu. Nah, yang gitu. Saya kira penting Baik, Pak Rifki mungkin bisa langsung menanggapi, Pak Rifki. Ya, terima kasih masukannya. Bagi saya pribadi, perilaku-perilaku yang tadi didiskusikan itu kan sebetulnya bisa didekati melalui dua sudut pandang, bukan hanya dari sudut pandang ormasnya saja, tapi juga bisa dilakukan dari sudut pandang tindak pidana umum. Jadi kalau orang memeras, orang memalak, orang mengancam, itu kan satu perilaku tindak pidana umum. Apakah dia mau mengatasnamakan ormas atau tidak, dia bisa diproses secara hukum. Nah, kenapa kemudian itu dibiarkan? Saya kira ini persoalan kita bersama. Pertanyaannya, kalau kemudian undang-undang ormas itu kita sempurnakan, ada jaminan nggak aparat penegak hukum itu lebih kuat? Masa undang-undang ormas akan mengangkangi misalnya kitab undang-undang hukum pidana misalnya? Kan rasanya juga nggak mungkin. Undang-undang ormas itu sifatnya administratif. Paling jauh ada ketentuan-ketentuan pidana, ya dia tidak boleh overlap dengan ketentuan-ketentuan di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Jadi kalau selama ini tadi keluhannya parkir dipalakin, kemudian
THR dimintain itu sebetulnya kan tindakan pidana umum. Pertanyaannya, kenapa kok itu tidak kita lakukan tindakan hukum selama ini? Jawabannya, karena hukum kita jauh lebih lemah dibanding aktor-aktor non-state yang ada di negara ini. Dan kalau itu persoalannya tidak selesai dengan Undang-Undang Ormas, saya bukan anti revisi terhadap Undang-Undang Ormas. Saya cuma tidak mau kita melakukan solusi yang tidak solutif terhadap bangsa ini. Seolah-olah itu solusi, padahal itu bukan solusi utama. Gitu, kira-kira demikian. Baik, terima kasih Pak Rifki Nizami Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR RI, atas waktunya terkait dengan revisi Undang-Undang Ormas ini. Masih mencari solusi yang solutif kalau kata Paling Pak Rifki. tidak pemerintah hadir untuk juga membantu menyelesaikan bagaimana fenomena ormas-ormas yang meresahkan masyarakat belakangan ini. Begitu. Baik, terima Mas kasih Tantan juga juga, Pak terima kasih Tantan. untuk waktunya.